Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sarnila Pertiwi, NIM 21016178, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bu Yulianti Rashid SPD MPD. Langsung saja kepada materi. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional, behavioristik, kognitivistik, dan humanistik. 1. Metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi. Tokoh dan ide utama psikologi tradisional. Pertama, Francis Bacon. Francis Bacon adalah seorang negarawan Inggris, filosof, dan ahli ilmu alam. Semasa hidupnya, Bacon menulis 3 buku, yaitu 1. The Advancement of Learning, 2. The New Atlantic, 3. Novum Organum. Yang kedua, John Locke. John Locke adalah seorang tokoh, filosof, dan pendidik. Ajarannya yang terkenal disebut dengan tabula rasa, atau ada yang mengartikan kertas putih bersih, ada juga yang menerjemahkan lilin putih bersih. Yang ketiga, Jean-Jacques Rousseau. Juga dikenal sebagai pakar pendidik. Ajarannya yang terkenal adalah kembali ke alam atau back to nature. Metode tata bahasa terjemahan. Sejarah singkatnya, hingga abad ke-15, bahasa Latin merupakan bahasa yang paling banyak dipakai dalam bidang-bidang pendidikan, komersial, keagamaan, dan pemerintahan di negara-negara barat. Hal itu tidak terlepas dari kecemerlangan para filosof mengungkapkan pemikirannya tentang segala aspek pengetahuan. Namun, menjelang abad ke-16, ketika negara Perancis, Italia, Inggris menempati kedudukan penting sebagai akibat perubahan politik di Eropa, penggunaan bahasa Latin mulai menurun baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Landasan teori kebahasaan. Metode tata bahasa terjemahan atau disingkat dengan MPTB jelas tidak memiliki acuan teori kebahasaan yang standar. Tata bahasa yang berkembang pada saat itu jelas tata bahasa beralihan linguistik tradisional yang sangat dipengaruhi oleh tata bahasa Latin. Teori-teori linguistik tradisional sama halnya dengan psikologi tradisional, bersifat spekulatif karena sangat kental dipengaruhi oleh pemikiran kefilsafatan baik idealisme maupun materialisme. Pembagian kelas kata misalnya disesuaikan dengan kelas kata bahasa Latin atau ada 10 kelas kata. Landasan teori pembelajaran. Landasan teori pembelajarannya yang digunakan dalam penyusunan MPTBT juga tidak jelas. Psikologi, apalagi psikologi pembelajaran, belum dikaji secara ilmiah. Jadi, psikologi yang mempengaruhi penyusunan MPTBT juga psikologi tradisional, terutama empirisme atau periksa uraian sebelumnya.
Rancangan bangun metode. MPTB memiliki 7 karakter yang membedakannya dengan metode pembelajaran bahasa lainnya. Ketujuh karakter tersebut adalah: 1. Tujuan pembelajaran bahasa asing adalah agar seseorang dapat membaca teks-teks bahasa asing. Yang kedua, fokus utama pembelajaran bahasa adalah membaca dan menulis. Dan yang ketiga, pemilihan kosakata yang dibelajarkan semata-mata didasari oleh teks-teks bahasa asing yang dibelajarkan. Yang keempat, kalimat merupakan unit pusat pembelajaran bahasa dan penerjemahan. Dan yang kelima, penekanan pembelajaran juga diletakkan pada keakuratan. Yang keenam, tata bahasa yang diajarkan secara deduktif. Dan yang ketujuh, siswa-siswa menutur asli bahasa target merupakan media pembelajaran bahasa asing. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode tata bahasa terjemahan. Pola interaksi belajar mengajar atau disingkat dengan IBM dalam pembelajaran MTBT jelas bersifat satu arah. Guru merupakan pusat pembelajaran sedangkan siswa sebagai objek yang harus menempuh kegiatan belajar. Guru merupakan satu-satunya sumber di kelas sehingga otoritas guru sangat tinggi, bahkan guru cenderung dipandang sebagai monster yang menakutkan. Guru merupakan pengendali utama IBM. Metode langsung atau direct method. Sejarah singkat tentang metode langsung. Sejak tahun 1880, pakar-pakar linguistik seperti Henry Swift dari Inggris, Wilhelm Fischer dari Jerman, dan Paul Vasey dari Prancis mulai menekankan perlunya organisasi profesi intelektual untuk mengembangkan ide-ide pembaharuan yang memiliki kredibilitas dan keberterimaan yang tinggi. Mereka mulai menempatkan kembali pentingnya pengkajian tentang fonetik atau analisis pendeskripsian secara ilmiah terhadap sistem-sistem bunyi dalam kajian linguistik. Oleh karena itu, pada tahun 1886 didirikan Asosiasi Fonetik Internasional atau The International Phonetic Association atau disingkat dengan IPA. Pendirian IPA terutama dimaksudkan agar bunyi-bunyi bahasa dapat dituliskan secara tepat menggunakan lambang-lambang yang sama. Landasan teori kebahasaan. Seorang ahli psikologi dari Jerman, F. Francke, pada tahun 1884 mengemukakan pendapatnya lewat buku yang dipublikasikannya bahwa cara-cara yang ditempuh Elsevier dapat dibenarkan. Menurut Francke, cara terbaik untuk membelajarkan bahasa kepada siswa adalah dengan menggunakan bahasa secara aktif dalam ruang kelas. Meskipun demikian, dari segi teori kebahasaan, penganjur metode ini belum mendayagunakan teori ketatabahasaan tertentu. Tampaknya, ML ini berkembang ketika masa peralihan dari linguistik tradisional ke linguistik struktural, dari psikologi tradisional ke psikologi behavioral. Landasan teori pembelajaran. Meskipun penganjur ML tidak pernah mengungkapkan secara
gamblang apa landasan teori pembelajaran yang digunakan, namun berdasarkan langkah-langkah penerapan ML dapat ditelusuri bahwa psikologi yang melandasi pengembangan ML adalah empirisme. Penganjur ML dalam penerapan metodenya berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran. Jadi, nuansa psikologi behavioristik pun sudah mulai berkembang dan pengembangan ML ini. Rancang bangun pembelajaran. Dalam praktiknya, metode langsung dilandasi oleh prinsip-prinsip dan menempuh serangkaian prosedur. Prinsip-prinsip dan prosedur tersebut adalah: 1. Pengajaran di kelas hendaknya semata-mata menggunakan bahasa target. 2. Hanya kosakata dan kalimat-kalimat yang nyata dipakai dalam kehidupan sehari-hari yang dibelajarkan. Dan yang ketiga, keterampilan berkomunikasi lisan hendaknya dibangun secara gradual dan diorganisasikan di seputar tanya jawab antara guru siswa dalam kelas kecil secara intensif. Dan yang keempat, tata bahasa diajarkan secara induktif atau dari khusus ke umum. Kelima, butir-butir pengajaran baru diperkenalkan secara lisan. Dan yang keenam, kosakata nyata hendaknya diajarkan melalui demonstrasi benda-benda dan gambar-gambar. Kosakata abstrak dianjurkan melalui penghubungan dengan ide-ide. Dan yang ketujuh, baik pengujaran maupun pemahaman menyimak diajarkan. Dan yang kedelapan, penekanan pengajaran diletakkan pada ketetapan pengucapan dan ketatabahasaan. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode langsung. Pola IBM yang berkembang dalam penerapan metode langsung relatif lebih kaya dibandingkan dengan pola IBM dalam penerapan MTBT. Dalam ML, terutama dengan dikembangkannya teknik tanya jawab, interaksi guru siswa tidak bersifat satu arah. Meskipun demikian, pada tahap-tahap awal pembelajaran melalui penerapan metode langsung ini, interaksi masih bersifat satu arah. Guru ditempatkan sebagai model, panutan, sekaligus native speaker, bahasa target. Pada tahap-tahap berikutnya, setelah guru berpandangan bahwa siswa telah memiliki penguasaan materi secara memadai, barulah dikembangkan interaksi dua arah melalui pendayagunaan teknik tanya jawab. Selanjutnya, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik disebut juga psikologi behavioral atau kata benda, psikologi tingkah laku atau psikologi SR atau stimulus dan respon. Tokoh dan ide utama psikologi behavioristik. Ada 3. Yang pertama, Edward Letondijk. Tokoh ini dikenal sejak pertengahan abad ke-20 di Amerika Serikat. Menurut Thorndike, belajar pada manusia pada dasarnya
menganut prinsip-prinsip yang sama dengan belajar pada binatang. Dasar terjadinya belajar adalah pembentukan asosiasi antara kesan panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak melalui tahapan trial and error. Yang kedua, Ivan Pavlov. Ivan Pavlov dikenal dengan teorinya yang dinamakan classical conditioning melalui percobaan pemberian makanan terhadap anjing. Menurut Pavlov, tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan cara memancing agar tingkah laku tersebut muncul, dan pemancingan tersebut berlangsung secara berulang-ulang. Konsep-konsep yang dikemukakan Pavlov adalah: 1. Perangsang tak bersyarat, perangsang alami atau conditioned stimulus. Kedua, perangsang bersyarat atau conditioned stimulus, yaitu perangsang yang secara alami tidak menimbulkan respon tertentu. Dan yang ketiga, respon tak bersyarat atau conditioned response. Respon yang ditimbulkan oleh perangsang tak bersyarat. Dan yang terakhir, respon bersyarat atau conditioned response, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang bersyarat. Dan yang terakhir, B.F. Skinner. B.F. Skinner terkenal dengan teorinya yang dinamakan operant conditioning dan mengemukakan konsep: 1. Kontrol tingkah laku atau behavior control. Dan yang kedua, modifikasi tingkah laku. Atau behavior modification. Melalui konsep-konsepnya ini, dikemukakan konsep belajar yang berkaitan dengan pemberian, penguatan, hadiah, hukuman, dan penundaan. Metode audiolingual. Sejarah singkat tentang metode audiolingual. Pada tahun 1939, pemerintah Amerika Serikat mendirikan English Language Institute di University of Michigan dengan direktur utamanya Charles French. Institut ini membuka program pembelajaran bahasa Inggris bagi karyawan-karyawan militer dan tentara Amerika Serikat yang akan dikirim ke luar negeri. Ternyata institut ini dianggap sangat berhasil dalam mengembangkan program pembelajaran bahasa Inggris. Sejak saat itu, hampir di seluruh daratan Amerika dan Eropa berkembang dengan pesat suatu metode pembelajaran bahasa Inggris yang dikenal dengan nama metode audiolingual. Landasan teori kebahasaan. Charles French dan Leonard Bloomfield adalah tokoh-tokoh linguistik struktural di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, metode audiolingual yang dipelopori oleh kedua tokoh tersebut juga melandasi penyusunan metode pembelajaran sesuai dengan konsep-konsep pemberian linguistik struktural. Landasan teori pembelajaran.
Metode audiolingual sangat dipengaruhi oleh psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik memandang manusia sebagai organisme yang pasif, yang dikuasai oleh stimulus-stimulus yang terdapat dalam lingkungannya. Ciri-ciri teori behavioristik secara ringkas dapat dijelaskan dengan mementingkan pengaruh lingkungan atau environmentalistik. Selanjutnya, dapat dijelaskan dengan mementingkan bagian-bagian atau elementaristik. Dan mementingkan peranan reaksi, mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar, mementingkan pengalaman masa lalu, mementingkan pembentukan kebiasaan, dan yang terakhir, dalam pemecahan permasalahan, manusia dipandang menggunakan konsep trial and error atau coba dan salah, yaitu dari proses mencoba-coba menemukan kesalahan dan pada akhirnya menemukan sesuatu yang benar. 4. Rancang bangun metode. Rancangan bangun metode. 1. Tujuan pembelajaran. Menurut Huda, terdapat 2 tingkat tujuan pembelajaran, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Dan yang kedua, peranan pembelajar, guru, dan materi. Sesuai dengan landasan teori pembelajaran yang beraliran behavioristik, pembelajaran atau siswa cenderung ditempatkan sebagai objek pembelajaran. Pengembangan metode audiolingual ini meyakini bahwa pembelajaran pada awalnya berkedudukan pasif yang dikenal pengaruh lingkungan. Oleh sebab itu, peran guru atau pengajar sangat menonjol karena berkedudukan sebagai pencipta, sekaligus pengembang lingkungan yang memungkinkan siswa menerima rangkaian stimulus. Berdasarkan serangkaian stimulus yang dikelola guru, diharapkan siswa memberikan respon. Untuk memperkuat hubungan antara stimulus dengan respon inilah guru menggunakan serangkaian alat pembelajaran yang dikenal dengan hadiah, hukuman, penundaan, dan penguatan. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode audiolingual. Pola IBM yang berkembang dalam penerapan MA cenderung tidak jauh berbeda dengan pola IBM dalam penerapan ML atau metode langsung. Dalam MA, terutama dengan dikembangkannya teknik tanya jawab dan penugasan, interaksi guru siswa tidak bersifat satu arah. Meskipun demikian, pada tahap-tahap awal pembelajaran melalui penerapan MA ini, interaksi malah bersifat satu arah. Guru masih ditempatkan sebagai model dan panutan bagaimana
bertutur menggunakan bahasa target pada tahap-tahap berikutnya. Setelah guru berpandangan bahwa siswa telah memiliki penguasaan materi secara memadai, barulah dikembangkan interaksi dua arah melalui pedayagunaan teknik tanya jawab dan penugasan atau dialog. Meskipun dialog itu masih bersifat tekstual, belum kontekstual. Metode Suggestopedia. Sejarah singkat tentang metode Suggestopedia. Suggestopedia merupakan suatu metode yang dikembangkan oleh pakar psikologi dan Bulgaria, yaitu suatu negara yang terdapat di Eropa Timur. Metode ini dikembangkan oleh Georgy Lozanov, seorang pakar psikologi, namun juga pakar di bidang pendidikan, psikiater, dan ahli fisika. Menurut Stefik, Suggestopedia merupakan seperangkat khusus rekomendasi pembelajaran yang diturunkan dari Suggestologi, yang oleh Lozanov dilukiskan sebagai ilmu pengetahuan mengenai telaah terhadap pengaruh yang tidak rasional dan pengaruh yang tidak sadar yang secara konstan ditanggapi oleh insan manusia. Landasan teori kebahasaan. Dalam menjelaskan pembelajaran tentang kata dan organisasi teks, Lozanov sering mengacu pada bahasa yang dipelajari sebagai bahan atau materi baru. Misalnya, bahan baru yang dipelajari itu dibaca atau diceritakan kembali dengan kata-kata sendiri oleh guru. Menurut Lozanov, kalau fokus suatu pembelajaran bahasa asing adalah penghafalan kaidah-kaidah tata bahasa, maka hal itu dapat dicapai secara optimal melalui penggunaan metode Suggestopedia. Landasan teori pembelajaran. Untuk menguatkan pendapatnya, Lozanov mengutip pandangan Bransov bahwa komponen yang dapat dianggap sebagai tempat beroperasinya desugesti serta sugesti dan merupakan jalan masuk bagi cadangan ada 6. Yang pertama, wibawa, dan yang kedua sifat kekanak-kanakan, yang ketiga sumber ganda, 4 intonasi, 5 irama, 6 konser pseudo-pasif. Rancang bangun metode. Tujuan penggunaan metode Suggestopedia adalah untuk menyampaikan keterampilan berbicara dengan lebih baik dan lancar secara cepat. Silabus. Pembelajaran bahasa melalui penerapan metode Suggestopedia berlangsung selama 30 menit. Lama kegiatan dalam seminggu adalah 6 hari. Sehari kegiatan berlangsung selama 4 jam. Selama 30 hari tersebut mempelajari terdiri dari 10 menit. Fokus sentral dari masing-masing unit adalah sebuah dialog yang terdiri dari 1.200 kata, daftar kosakata, dan komentar tentang tata bahasa.
Pola kerja penggunaan metode Suggestivia dapat dikembangkan secara per unit maupun secara keseluruhan. Studi per unit diatur sekitar 3 hari. Hari pertama berlangsung selama setengah hari, pada hari kedua penuh, dan hari ketiga kembali setengah hari. Selama pembelajaran bahasa, terdapat 2 kesempatan untuk menggeneralisasi bahan. Saat pembelajaran berlangsung, siswa didorong untuk mempraktikkan bahasa sasaran dalam suatu latar tertentu, misalnya di hotel dan di restoran. Pada akhir pembelajaran, kegiatan diarahkan pada suatu penampilan-penampilan tertentu yang memungkinkan siswa terlibat di dalamnya. Tipe-tipe kegiatan pembelajaran dan pengajaran. Jenis kegiatan yang paling khas dalam pembelajaran metode Suggestivia adalah kegiatan menyimak yang berkaitan dengan teks dan kosakata teks setiap unit. Kegiatan menyimak ini merupakan bagian khas dari fase pra-pembelajaran yang berlangsung pada hari pertama suatu unit baru. Terhadap setiap unit baru, kegiatan pertama adalah siswa melihat dan mendiskusikan unit tersebut dengan guru. Kegiatan kedua, para siswa dengan santai dan bersandar pada kursi mendengarkan guru membacakan teks dengan cara tertentu. Dan kegiatan ketiga, bahan itu diperankan oleh instruktur dengan gaya dramatik selaras dengan latar belakang bentuk musik tertentu yang telah diberikan sebelumnya. Peranan pembelajaran. Dalam penerapan metode Suggestivia, peranan utama mengajar adalah menciptakan situasi-situasi yang merupakan wadah pembelajaran untuk dapat disugesti dengan baik. Setelah itu, guru atau pengajar juga peran sebagai penyaji materi linguistik sedemikian rupa sehingga mendorong terciptanya penerimaan dan penyimpangan oleh pembelajar. Peranan materi pembelajaran. Bahan atau materi pembelajaran dalam penerapan metode Suggestivia terdiri dari materi penunjang langsung dan materi penunjang tidak langsung. Prosedur penerapan metode Suggestivia. Kelas bahasa yang berlangsung selama 4 jam mempunyai 3 bagian yang berbeda. Bagian pertama disebut dengan bagian tinjauan lisan. Di sini bahan yang akan dipelajari dipakai untuk diskusi oleh guru dan siswa. Dalam bagian kedua, baru bahan disajikan dan didiskusikan. Dan yang ketiga, dikenal dengan fase pertemuan untuk mencoba berhubungan dengan roh orang mati, dan pemutaran musik merupakan suatu ciri khas yang membuat metode Suggestivia sangat terkenal. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode
Sugestipedia pengembangan pola IBM dalam penerapan MS atau metode Sugestipedia jauh lebih baik dibandingkan dengan pola IBM. Dalam penerapan metode-metode sebelumnya yaitu MTBT, ML dan MA, hal ini terutama disebabkan oleh dikembangkannya aktivitas kelompok-kelompok belajar dalam kelas. Melalui aktivitas ini, maka jaringan IBM antara siswa dengan guru antar siswa itu sendiri berkembang dengan baik. Guru sesuai dengan fungsinya memang memiliki otoritas yang tinggi dalam kelas, tetapi otoritas guru itu tidak menyebabkan rasa cemas atau takut dalam diri siswa untuk menjalin interaksi yang lebih terbuka, lebih bebas, dan lebih demokrat, baik dengan guru maupun dengan siswa lain. Kemungkinan peranan metode Sugestipedia dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Agar penerapan metode ini dapat berjalan dengan baik, maka segala sesuatu harus disiapkan secermat mungkin. Guru-guru terlebih dahulu harus mendapatkan penerapan tentang apa dan bagaimana penerapan metode ini, karena penerapan metode ini memerlukan guru yang memahami konsep relaksasi secara mental, mampu memberikan sugesti, memiliki selera musik yang relatif tinggi, dan mampu berkomunikasi dengan siswa secara wajar atau menempatkan diri sejajar dengan siswa. Para guru harus mengetahui sarana yang digunakan, cara memakai dan merawatnya. Bila perlu harus disiapkan hal-hal lain yang terkait. Dan yang ketiga, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi kognitivistik. Berbeda dengan penganjur psikologi behavioristik, penganjur psikologi kognitivistik lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respona. Lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Oleh sebab itu, teori ini sangat erat hubungannya dengan teori psikologi sibernetik. Tokoh dan ide utama psikologi kognitivistik. Yang pertama, Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Proses asimilasi adalah proses penyatuan informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak individu atau siswa. Proses akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru. Dan yang terakhir, proses ekuilibrasi adalah penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Dan yang kedua, David Ausubel. Menurut Ausubel, individu akan belajar dengan baik jika apa yang disebut pengatur kemajuan atau belajar atau advanced organizer didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada individu atau siswa.
Ausubel percaya bahwa advanced organizer dapat memberikan 3 macam manfaat. Yang pertama, dapat menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi pelajaran yang akan dipelajari individu atau siswa. Dan yang kedua, dapat berfungsi sebagai jembatan yang berhubungan antara apa yang sedang dipelajari siswa atau mahasiswa saat ini dengan apa yang akan dipelajari sedemikian rupa. Dan yang terakhir, mampu membantu individu atau siswa untuk memahami bahan pembelajaran secara lebih mudah. Selanjutnya, Jerome Bruner. Bruner mengusulkan teorinya yang disebut free discovery learning. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru atau pengajar memberi kesempatan kepada siswa atau individu untuk menemukan suatu aturan melalui contoh-contoh yang menggambarkan aturan yang menjadi sumbernya. Metode alamiah. Sejarah singkat. Mohon maaf, saya salah ketik. Yang saya maksud tersebut adalah sejarah singkat. Nah, sejarah singkat metode alamiah ini, pada tahun 1977, Tracy Terrell, seorang guru bahasa Spanyol California, mempublikasikan sebuah rancangan bagi filsafat pengajaran bahasa yang disebut pendekatan alamiah. Menurut Terrell, pendekatan tersebut merupakan suatu usaha untuk merancang pengajaran bahasa yang mendayagunakan prinsip-prinsip alamiah yang diperoleh melalui penelitian tentang pemerolehan bahasa kedua. Rancangan metode tersebut dikembangkan Terrell sesuai dengan pengalamannya mengajarkan bahasa Spanyol. Selanjutnya, landasan teori kebahasaan. Terrell dan Crossan memandang bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi. Oleh sebab itu, metode alamiah dibangun atas teori kebahasaan yang relevan dengan teori komunikatif atau metode komunikatif. Hal ini merupakan efek logis karena pada saat yang bersamaan ketika metode alamiah ini dikembangkan, metode komunikatif sedang ramai dibicarakan. Jadi, secara temporal sebenarnya tidak dapat dipisahkan secara tegas mana yang dulu berkembang, apakah metode komunikatif atau metode alamiah. Kedua metode ini berkembang pada masa yang bersamaan. Hal ini terlihat jelas pada ungkapan dua pakar ini. Landasan teori pembelajaran. Crossan dan Terrell secara taat asas pengembangan teori pengajaran sesuai dengan hasil-hasil penelitian yang berkelanjutan tentang proses pemerolehan bahasa. Oleh sebab itu, dengan tegar kedua pakar ini menyatakan bahwa teori pengajaran yang melandasi metode alamiah didasarkan atas temuan-temuan yang akurat tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Berdasarkan temuan-temuan penelitian itu dianjurkan 5 hipotesis tentang pembelajaran bahasa. Kelima hipotesis itu adalah hipotesis pemerolehan atau pembelajaran bahasa, yang kedua hipotesis pemantauan, dan yang ketiga hipotesis urutan alamiah, dan yang keempat hipotesis masukan, dan yang kelima hipotesis saringan afektif.
Rancang bangun metode. Tujuan: penganjur metode alamiah menyatakan bahwa metode ini cocok jika tujuan pembelajaran bahasa adalah mengembangkan kemampuan siswa atau individu mendayagunakan bahasa secara fungsional dalam situasi yang telah direncanakan. Jika siswa ditempatkan sebagai penerima, maka siswa tersebut akan memiliki kemampuan memahami secara memadai. Mungkin saja siswa itu tidak memahami seluruh definisi atau makna maka yang disimak atau dibacanya, tetapi siswa mampu memahami dengan baik pesan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Silabus. Berdasarkan dua sudut pandang tersebut, perlu diperhitungkan bagaimana mengorganisasikan materi pembelajaran. Materi pembelajaran hendaknya menarik dan diorganisasikan secara bertingkat, namun tetap diminati siswa dan mengandung unsur masukan yang terpahami, serta memungkinkan siswa mendayagunakan saringan efektif pada tingkat rendah. Tipe-tipe kegiatan pembelajaran dan pengajaran. Ketika guru merasa yakin bahwa siswa sudah memiliki kesiapan dan kemampuan untuk berbicara, pembelajaran diubah menjadi tanya jawab yang membutuhkan respon singkat atau sederhana. Pada tahap ini, guru berbicara secara perlahan, jelas, dan intonasi tertentu ketika suatu kata, serta menuntut siswa menanggapinya secara sederhana. Jadi, kadang-kadang penerapan metode alamiah ini mirip dengan metode respon fisik total. Peranan pengajar. Peranan pembelajar. Penganjur metode alamiah menekankan bahwa dalam pembelajaran bahasa target melalui penggunaan metode ini, siswa hendaknya tidak dilibatkan seperti dalam proses pembelajaran yang lazim kita kenal. Penganjur metode ini menekankan agar siswa seolah-olah terlibat dalam proses pemerolehan bahasa, bukan pembelajaran bahasa. Pada garis besarnya, peranan siswa dalam pembelajaran bahasa adalah mengemban tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut meliputi 1. Mengembangkan informasi berkaitan dengan tujuan-tujuan khusus yang hendak dicapai, sehingga aktivitas pemerolehan bahasa berpusat pada topik dan situasi yang paling dibutuhkan siswa itu sendiri. Dan yang kedua, mengambil peran aktif dalam memahami masukan-masukan yang diberikan guru atau lingkungan. Mereka harus menaati aturan-aturan pembelajaran yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga, memutuskan sendiri kapan memulai pengembangan kemampuan produktifnya. Serta, dan yang keempat, ketika dalam pembelajaran dilaksanakan latihan-latihan, siswa harus mengambil peran aktif termasuk menentukan jumlah waktu latihan. Aspek yang dilatihkan bahkan berperan dalam proses pengoreksian atau evaluasi hasil latihan. Peran pengajar. Guru memang peran penting dalam pembelajaran bahasa. Dengan penerapan metode alamiah, paling tidak ada 3 peran utama guru. Yang pertama, guru merupakan sumber primer pengadaan masukan-masukan yang terpahami bagi siswa dalam kelas. Dan yang kedua, guru bertanggung jawab untuk menciptakan dan
memelihara iklim kelas sehingga terjadi hubungan antar siswa dan antar guru dengan siswa yang ramah serta tidak menimbulkan ketegangan dan kecemasan. Dan yang terakhir, guru bertanggung jawab untuk menciptakan berbagai aktivitas pembelajaran dalam kelas sehingga menarik minat siswa. Peranan materi pembelajaran. Peranan utama materi pembelajaran dalam penerapan metode alamiah adalah mencetus aktivitas komunikasi dalam kelas sesuai dengan konteks dan aspek-aspek ekstralinguistik lainnya sehingga aktivitas ini merupakan masukan yang berarti dan terpahami siswa. Prosedur pembelajaran. Contoh prosedur pembelajaran. Diawali dengan pendayagunaan metode respon fisik total. Guru memberikan perintah-perintah sederhana, misalnya dalam bahasa Inggris stand up please, sit down please, dan sebagainya. Siswa tidak dituntut untuk merespon perintah secara verbal, melainkan melalui tindakan. Atau menggunakan metode respon fisik total. Guru memberikan perintah-perintah yang semakin kompleks, siswa melaksanakan perintah guru, dan suasana kelas menjadi rileks. Berdasarkan temuan-temuan penelitian itu diajukan 5 hipotesis tentang pembelajaran bahasa. Kelima hipotesis tersebut adalah 1. Hipotesis pemerolehan, 2. Hipotesis pemantauan, 3. Hipotesis urutan alamiah, 4. Hipotesis masukan, 5. Hipotesis saringan afektif. Kritik terhadap teori kognitif. Teori kognitif, terutama teori yang dikembangkan oleh Piaget, sering dikritik karena sukar dipraktikkan. Selain itu, beberapa konsep tertentu yang mendasari teori ini sukar dipahami, dan pemahaman itu sendiri pun masih belum tuntas. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode. Pengembangan pola IBM dalam penerapan metode alamiah relatif identik dengan pola IBM dalam penerapan MS. Meskipun demikian, antara keduanya terdapat pembedaan yang cukup mendasar. Pertama, pola IBM dalam MS cenderung lebih bersifat artifisial atau buatan karena dikondisikan melalui aktivitas belajar, sedangkan pola IBM dalam MAL lebih bersifat alamiah karena guru mengkondisikan agar siswa lebih banyak terlibat dalam proses pemerolehan bahasa. Kedua, pola IBM dalam MS cenderung lebih tertib karena otoritas guru cukup menonjol, sementara itu pola IBM dalam MAL cenderung tergantung pada kondisi siswa, termasuk di dalamnya kualitas jaringan afektif yang dikembangkan siswa. Jika guru gagal mengundurkan saringan afektif siswa, maka siswa akan menarik diri dan IBM akan buyar, tidak terkendali. Metode kompetensi komunikatif atau pendekatan komunikatif. Pengertian dan konsep pendekatan komunikatif. Konsep kompetensi komunikatif diangkat dari dikotomi Chomsky yang membedakan komponen bahasa menjadi dua bagian, yaitu kompetensi dan performansi atau unjuk perbuatan. Chomsky membedakan konsep performasi dan kompetensi dalam dua versi, yaitu versi kuat dan versi lemah. Yang dimaksud dengan versi lemah menurut Chomsky adalah pembedaan kemampuan kompetensi dengan
performansi pada diri sendiri. Dengan kata lain, kompetensi berbahasa seorang tidak memberikan pengaruh terhadap performansi berbahasanya atau sebaliknya. Latar belakang perkembangan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif. Menurut Imran, pemunculan dan perkembangan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif dilatar belakangi sekurang-kurangnya oleh 3 disiplin ilmu. Yang pertama, psikologi, khususnya psikologi belajar, dan yang kedua linguistik, khususnya linguistik deskriptif, dan yang ketiga sosiolinguistik dan psikolinguistik. Penerapan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif dalam proses belajar mengajar bahasa Indonesia. Ciri-ciri penerapan pendekatan pembelajaran komunikatif. Yang pertama, makna merupakan hal yang penting. Dan yang kedua, percakapan kalau digunakan harus berpusat di sekitar fungsi-fungsi komunikatif dan tidak dihafalkan secara normal. Dan yang ketiga, kontekstualisasi merupakan premis utama. Dan yang keempat, belajar bahasa berarti berkomunikasi. Kelima, komunikasi afektif dianjurkan. 6. Latihan penubian diperbolehkan, tetapi jangan terlalu memberatkan. 7. Ucapan yang dapat dipahami sangat diutamakan. 8. Setiap alat bantu para pembelajaran diterima dengan baik. 9. Segala upaya untuk berkomunikasi dapat didorong sejak awal. 10. Penggunaan bahasa secara bijaksana dapat diterima bila memang layak. Ada 22 ciri-ciri penerapan pendekatan pembelajaran komunikatif. Maaf, saya hanya dapat menyebutkannya 10 saja. Peran pembelajar dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, selalu berkeinginan untuk menafsirkan sesuatu secara tepat. 2. Berkeinginan agar bahasa yang digunakan selalu komunikatif. 3. Pembelajaran tidak merasa Pembelajar tidak merasa malu jika berbuat kesalahan dalam berkomunikasi. 4. Selalu menyesuaikan bentuk dan makna dalam berkomunikasi. 5. Frekuensi latihan berbahasa relatif tinggi. 6. Selalu memantau ujarannya sendiri dan ujaran penutur lain untuk mengetahui apakah pola-pola bahasa yang dilahirkan tersebut berterima dalam masyarakat bahasa. Peran pembelajar dalam proses belajar mengajar. Pertama, memberi kemudahan dalam proses komunikasi antar sesama partisipan dalam kelas dan antar partisipan dengan kegiatan pembelajaran serta teks atau materi. Dan yang kedua, sebagai partisipan mandiri dalam kelompok belajar mengajar. Metodologi atau teknik pembelajaran bahasa berdasarkan pendekatan komunikatif. Yang pertama, prinsip komunikasi kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang melibatkan komunikasi nyata mampu mengembangkan proses pembelajaran. Dan yang kedua, prinsip tugas kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas tempat dipakainya bahasa untuk melaksanakan tugas-tugas yang bermakna, mampu mengembangkan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, prinsip kebermaknaan, bahasa yang bermakna bagi pembelajar turut mengembangkan proses pembelajaran.
Peran materi pembelajaran. Materi pembelajaran dalam pembelajaran bahasa berdasarkan pendekatan komunikatif dipersiapkan setelah guru mengadakan suatu analisis kebutuhan pembelajaran. Ada 3 jenis materi yang perlu dipertimbangkan sebagai bahan pembelajaran. Pertama, materi yang berdasarkan teks. Yang kedua, materi yang berdasarkan tugas. Yang ketiga, materi yang berdasarkan bahan otentik. Materi yang berdasarkan teks adalah materi yang diambil langsung dari teks-teks yang sudah ada. Dan yang kedua, materi yang berdasarkan tugas adalah materi yang dibawa atau ditemukan oleh siswa. Dan yang ketiga, materi yang berdasarkan bahan otentik adalah materi yang bersifat non-tekstual. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode. Komunikatif. Pola IBM dalam PK merupakan pola yang ideal. Komunikasi antar guru, komunikasi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, bahkan guru dengan siswa dengan masyarakat berkembang sangat optimal. Hal ini disebabkan oleh 3 hal utama. Yang pertama, PK dimaksudkan untuk menjembatani kenyataan. Dan yang kedua, peran materi pembelajaran sebagai alat pemicu proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, peran aktif antara guru dan siswa sangat demokratis. Metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi humanistik. Meski aliran psikologi yang keempat adalah psikologi humanistik. Bagi penganut teori psikologi ini, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dari keempat teori psikologi belajar, teori humanistik inilah yang paling abstrak, yang paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Sekian penjelasan materi dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.